Hai semuanya, balik lagi bersama aku. Perkenalkan, nama aku Sarah Nuraini Lutfia dengan NIM 22060341. Sebelumnya aku akan membawakan sebuah pembelajaran PKN Kurtilas kelas 4, tema 1, subtema 1 dengan tema Indahnya Kebersamaan. Tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, kira-kira keragaman itu apa sih? Jadi, keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Keberagaman juga merupakan suatu budaya memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah, wilayah yang meliputi banyak pulau dari Sabang sampai Merauke, menciptakan keberagaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Keragaman juga telah melahirkan budaya yang sangat kaya dan juga unik, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, dan juga alat musik dan lagu tradisional. Kemudian, ada beberapa manfaat menghargai sikap keragaman. Di antaranya, yang pertama, ada terciptanya kerukunan, yang kedua, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan yang ketiga, menciptakan rasa saling membantu satu sama lain, dan yang keempat, terciptanya persatuan dan kesatuan. Apa sih kerjasama dalam keberagaman itu? Nah, jadi untuk kerjasama dalam keberagaman itu adalah bentuk syukur tentang adanya keberagaman di Indonesia. Nah, bentuk kerjasama ini tuh perlu dilakukan di lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Ada beberapa bentuk kerjasama dalam keberagaman, yaitu diantaranya yang pertama ada kerja bakti. Untuk kerja bakti ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya seperti kerja bakti membersihkan di lingkungan sekitar. Yang kedua ada festival budaya. Apa sih festival budaya itu? Untuk festival budaya adalah suatu acara yang menampilkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Masyarakat pun dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, ada festival makanan tradisional. Nah, untuk festival makanan tradisional ini yaitu suatu acara yang menampilkan berbagai makanan khas di Indonesia seperti penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerah masing-masing. Berikutnya ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Keadaan geografis, 2. Pengaruh budaya asing, dan yang ketiga kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Selanjutnya ada pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa sih yang dimaksud dengan pentingnya persatuan dan kesatuan? Jadi, bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan juga sosial. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Manfaat sikap persatuan dan juga kesatuan. Di antaranya, yang pertama ada terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Dan yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan juga akrab. Dan yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Dan yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan juga lancar. Dan keenam, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan juga baik. Dan yang terakhir, terciptanya perdamaian. Tadi kan kita sudah membahas tentang manfaat sikap persatuan dan juga kesatuan. Sekarang kita akan membahas tentang wujud persatuan dan kesatuannya. Jadi, wujud persatuan dan kesatuan itu ada melakukan gotong royong bersama-sama, dan yang kedua, saling menghormati satu sama lain, dan yang ketiga, saling menghargai perbedaan yang ada. Berikutnya ada makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada terciptanya kerukunan sehingga masyarakat bisa hidup secara berdampingan.
Kedua, merawat kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ketiga, menghargai keragaman yang ada di dalam masyarakat. Apa saja sih sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu? Jadi, ada beberapa sikap yang harus diterapkan, diantaranya yaitu yang pertama, ada menghormati teman yang sedang beribadah, dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyiapkan pendapat. Dan yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Dan yang terakhir, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, yang tadi itu merupakan sikap yang harus kita terapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, ada akibat jika kita tidak ada persatuan dan juga kesatuan. Dan untuk yang pertama yaitu terjadi permusuhan antar warga masyarakat. Dan yang kedua, tidak ada kerjasama antar warga masyarakat. Dan yang ketiga, lebih mementingkan suku dan golongan masing-masing. Dan yang terakhir, lingkungan menjadi kotor karena tidak ada bentuk kerjasama untuk melakukan kerja bakti. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdapat banyak suku, bangsa, adat, dan istiadat kesenian di Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia harus kita hargai, hormati, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Dalam kesimpulannya, coba ambil sapu lidi dan coba patahkan. Sulit bukan? Apabila kita mematahkan satu lidi sangat mudah, tetapi jika kita mematahkan beberapa lidi dan sudah disatukan itu susah untuk dipatahkan. Artinya, persatuan dapat menambah dan juga meningkat kekuatannya, dan juga persatuan sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan juga beraneka ragam. Hai semuanya, mungkin cuma segitu pemaparan materi dari aku. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk